Ya, kita kembali lanjutkan dialog heboh kalung anti corona masih bersama narasumber saya, Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi dari UI. Pak Pandu, mungkin masyarakat harus ada hal yang mudah untuk dipahami oleh mereka di saat masalahnya ini yang mengeluarkan adalah ada pihak-pihak yang dianggap terpercaya begitu dan punya kompetensi, dan itu tadi ini dari kalangan pemerintah juga begitu. Tapi bagaimana jika barang ini nantinya sudah dipatenkan, masyarakat akhirnya kan jadi lebih yakin bahwa barang ini sebenarnya punya khasiat, punya fungsi. Padahal sebenarnya mungkin penelitiannya belum dilakukan secara menyeluruh begitu. Apa yang mudah dipahami oleh masyarakat saat melihat suatu produk yang menjanjikan khasiat anti corona begitu, Pak? Ya, jadi memang masalah pandemi ini kan membingungkan banyak orang. Karena tidak ada obatnya dan kita tidak tahu bagaimana untuk mendiagnostik saja kan jadi isu besar. Apakah dengan PCR, apakah dengan rapid test, dan juga pengobatan juga banyak yang mengklaim. Jadi sebenarnya ini salah satu klaim-klaim yang banyak sekali yang dilakukan oleh pihak-pihak peneliti maupun dari universitas maupun peneliti-peneliti di riset, dan semuanya berusaha seperti berlomba-lomba untuk menemukan sesuatu. Itu baik sebenarnya, bagus. Jadi itu suatu usaha yang perlu didorong. Tetapi tidak gitu diam kan, saja begitu ya. Ya, tetapi tidak saja mengklaim. Nah, ini saya minta mohon kepada Kementerian Ristek yang mengkoordinir semua pusat-pusat penelitian supaya mereka berkumpullah bagaimana melakukan regulasi. Temuan itu harus dibicarakan dulu sebelum diumumkan ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak bingung atau tidak terbuai oleh harapan-harapan yang mungkin tidak seluruhnya benar. Nah, ini kan menurut saya kita harus fokus kepada menangani respon pandemi, di mana kasus ini masih terus meningkat. Mungkin sampai akhir tahun pun kita masih seperti ini kalau kita tidak fokus pada untuk mengurangi risiko, yaitu adalah meningkatkan testing, melacak dan mengisolasi dari tugasnya pemerintah, dan juga melakukan mendorong masyarakat supaya patuh untuk melakukan tadi, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi pemerintah harusnya fokus ke sana. Dan dengan demikian kita akan lebih cepat menangani. Karena Indonesia itu sekarang peringkat terendah dari situasi daftar negara yang aman, 97 dari 100. Kita harus 3 pertama. Untuk membalikkan supaya Indonesia lebih aman, maka fokus penanggulangan harus terfokus pada tadi, mengurangi risiko penularan, dan penduduk juga patuh karena menyadari bahwa dengan cara itulah kita bisa meredakan pandemi dan bisa masuk Indonesia yang aman. Karena Indonesia sekarang belum aman dan masih abnormal, belum normal. Belum aman dan masih abnormal. Jadi jangan lagi membingungkan masyarakat dengan menjanjikan ada alat atau hal-hal yang bisa antivirus begitu ya, Pak Pandu. Tapi Pak Pandu, jika memang ini usaha dari segala pihak yang juga berpengalaman, terus melakukan terobosan, terus ingin sama-sama mencari solusi begitu dari virus ini, ingin mencari vaksin atau penangkal dari virus ini. Apa yang harus dilakukan supaya ini tadi tidak setengah matang tapi sudah dilempar ke masyarakat sudah menggunakan, tapi sama-sama ini dimatangkan dulu begitu, diyakinkan bahwa memang betul-betul punya khasiat atau punya manfaat. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh para peneliti kita atau yang memiliki ide atau inovasi untuk membuat antivirus misalnya? Ya, sebenarnya dalam Inpres 2019 itu Pak Presiden itu sudah punya Inpres untuk persiapan pandemi. Dan itu ada masing-masing tugas kementerian. Nah, yang salah satu yang masih ingat adalah Kementerian Ristekdikti harus mengkoordinasikan ya kan semua riset-riset yang menginovasi untuk mendorong supaya menanggulangi atau merespon pandemi. Nah, disinilah saya akan mendorong Kemenristek untuk melakukan upaya koordinasi proses-proses internal di antara peneliti-peneliti
bagaimana kalau hasil dari Kementerian Pertanian kemudian harus diuji coba kepada manusia, nanti kerjasama dengan siapa, sehingga kita tidak menghambat, tapi kita mendorong, tapi prosesnya harus standar gitu. Jadi begitu nanti benar-benar terbukti dan benar-benar memberikan harapan atau memberikan efek, baru diumumkan oleh Menristek saja. Nah ini menurut saya Kementerian Ristek ini sangat penting, Ristek dan LIPI kalau nggak salah sekarang namanya kementerian tersebut. Baik, jadi tidak menghambat, tapi ayo sama-sama kita meriset secara menyeluruh begitu agar fungsinya memang betul-betul memang bisa digunakan oleh masyarakat begitu ya Pak Pandu ya. Oke, betul. Pak Pandu, mungkin terakhir yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita terkait ini akan muncul bulan depan begitu, dan juga mungkin masyarakat sudah mulai banyak yang menggunakan kalung-kalung antivirus dengan berbagai macam jenis begitu. Apa yang ingin dari para peneliti atau dari pakar epidemiologi sendiri ingin sampaikan ke masyarakat melihat angka positif kita masih terus meningkat sekarang ini? Iya, saya tidak melarang menggunakan kalung, ya kan. Jadi boleh pakai kalung, apapun kalungnya gitu kan, kalau mereka percaya. Tetapi jangan tinggalkan untuk tidak pakai masker yang benar dan ketika keluar rumah dan berinteraksi. Kemudian menjaga jarak itu benar-benar harus kita lakukan, dan seringlah mencuci tangan dan hindari kerumunan, itu yang paling penting. Kita melihat bahwa ya masih kerumunan masih banyak itu yang tadi di stasiun kereta dan sebagainya. Ini tantangannya besar sekali kalau kita mau mengatasi pandemi di Indonesia, karena sebagian masyarakat ternyata hasil survei mengindikasikan bahwa masyarakat itu tidak merasa berisiko untuk terkena COVID. Nah ini kan tantangan kita, bagaimana mengkomunikasikan risiko tadi, sehingga mereka tidak melakukan yang tadi dianjurkan karena tidak merasa berisiko. Jadi ini usaha kita bersama. Atau sudah mulai mengendurkan begitu pertahanan. Betul-betul bisa menyelesaikan atau meredakan pandemi ini dengan segera. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Pandu. Ini kita harapkan dari perbincangan kita, hebohnya ini bisa meredam hebohnya dan masyarakat terinformasikan dengan baik begitu ya. Pilihan ada di mereka, tapi tetap jangan lupa masker tetap harus digunakan dengan baik dan benar, tetaplah cuci tangan sesuai dengan aturan dan juga jaga jarak, juga tidak ada di kerumunan begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Pandu Riono yang sudah bergabung bersama kami di Lansak siang ini. Selamat siang. Ya pemirsa, Lansak masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.